Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barokah Saputra. NPM saya 2001011066. Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf dan kata. Yang pertama, kita mulai penulisan huruf. Yang pertama adalah huruf kapital. 1. Huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya, dia membaca buku. Yang kedua, huruf kapital yang dipakai secara huruf pertama dipetikan langsung. Contohnya, adik bertanya tanda petik, kapan kita pulang? Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya adalah agama Islam, agama Kristen, Al-Quran, dan Alkitab. Yang keempat, A. Huruf kapital dipakai pada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contohnya Mahaputra Yamin Haji Agus Salim. Yang B. Huruf tidak dipakai pada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contohnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Yang kelima, A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Yang B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama, jabatan, dan pangkat yang tidak diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya, siapa gubernur yang baru saja dilantik itu? Yang keenam, A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya Amir Hamzah. Yang B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama sejenis atau satuan ukuran. Misalnya mesin diesel. Yang ketujuh, huruf kapital sebagai huruf pertama bangsa, suku, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya mengindonesiakan kata asing. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya bulan Agustus, hari Natal. Yang B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Asia Tenggara, Kali Brantas, Banyuwangi. Yang B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi nama dari unsur. Misalnya belayar ke teluk, mandi di kali. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan, misalnya Republik Indonesia. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, huruf miring. A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, saya belum pernah membaca buku Negara Kertagama karangan Prapanca. Catatan, judul skripsi, tesis, atau disertai yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring tetapi diapit dengan tanda petik. Yang B. Huruf mirip dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata. Misalnya huruf pertama kata abad dengan kata miringnya adalah A. C. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya.
Misalnya nama ilmiah buah manggis ialah Carcinia mangostana. D. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlukan sebagai kata Indonesia. Misalnya korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus, dengan catatan dalam tulisan tangan atau ketikan huruf atau kata yang akan dicetak miring digarisbawahi. Yang ketiga, huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, dan daftar isi. Misalnya judul Sang Primadona. Yang B, huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menuliskan atau mengkhususkan huruf, bagian, kata-kata atau kelompok kata. Untuk memperluas keperluan itu diperlukan huruf miring. Misalnya akhiran I tidak dipenggal atau ujung baris. Yang kedua adalah penulisan kata. 1. Kata dasar. Kata yang merupakan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya ibu peraya bahwa engkau tahu. Kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. Kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan kata tanda hubung. Misalnya anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, udang-udang, biri-biri, kupu-kupu, kura-kura, laba-laba, sia-sia. Gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya duta besar kambing hitam. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubungan untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya alat pandang dengar anak istri saya. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkaian dengan kata yang mendahulunya. Misal, bacalah buku itu baik-baik. Apakah mereka tahu? Apatah gunanya bersedih? Yang kedua, partikel pun ditulis berpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang mereka katakan, yang penting aku tidak melakukannya. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya A titik H titik Nasution, artinya Abdul Haris Nasution. Muh titik Yamin, Muhammad Yamin. S titik sos titik sarjana sosial. M titik hum titik magister humaniora. Kol titik kolonel BPK titik bapak. Singkatan B. Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata tulisan dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan PT Perseroan Terbatas. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya DLL dan DSB, dan lain-lain dan sebagainya. Singkatan dari lembaga, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, tingkat takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya TNT, Trinity Tolueni, cm, centimeter, KFA, kilovolt ampere, dan Rp rupiah. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.